Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ferdiansyah dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 235333747. Di sini saya ingin melanjutkan terkait tugas mata kuliah jaringan komputer, yakni menjelaskan bagian-bagian pada 1.6 hingga 1.9 pada Cisco ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung mulai saja. Kita masuk ke modul 1.6. Di sini ada beberapa submodul. Kita buka saja yang 1.6.1 ini. Ini arsitektur jaringan. Nah, arsitektur jaringan ini yakni meliputi seperti yang Anda ketahui, internet tidak mati, Anda hanya kehilangan koneksi. Hal ini sangat membuat frustasi dengan begitu banyak orang di dunia yang bergantung pada akses jaringan. Untuk bekerja, belajar, jaringan harus dapat diandalkan. Dalam konteks ini, keandalan berarti lebih dari sekedar koneksi Anda ke internet. Topik ini berfokus pada 4 aspek keandalan jaringan. Seiring dengan berkembangnya jaringan, kami telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus dipenuhi oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna. Ini ada toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan atau QO, QoS, terus keamanan. Nah, eh, lanjut ke 1.6.2, toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh selama kegagalan. Jaringan ini dibangun untuk memungkinkan pemulihan cepat kegagalan tersebut terjadi. Jaringan ini bergantung pada jalur antara sumber dan tujuan pesan. Jika satu jalur gagal, pesan akan langsung dikirim melalui tautan yang berbeda, memiliki beberapa jalur ketujuan yang dikenal dengan redundansi. Tuh. Eh, Sini pengguna tidak menyadari dan tidak terpengaruh oleh router yang secara dinamik mengubah. Nah, untuk ilustrasinya itu seperti ini. Mungkin kita next ke 1.6.3, yakni skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan, dikembangkan dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dapat dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang diakses oleh pengguna yang sudah ada. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana jaringan dapat dengan mudah ditambahkan ke jaringan lainnya yang sudah ada. Jaringan ini dapat diskalakan karena perancangannya mengikuti standar dan protokol hal yang diterima. Ini memungkinkan vendor perangkat lunak dan perangkat keras untuk fokus pada peningkatan produk dan layanan tanpa harus merancang rangkaian aturan baru untuk beroperasi dalam jaringan. Nah, untuk ilustrasinya mungkin bisa dilihat sendiri di sini. Selanjutnya yakni kualitas layanan. Kualitas layanan atau QoS merupakan persyaratan jaringan yang harus meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan seperti transmisi suara dan video langsung menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas yang layanan yang diberikan. Nah, pernahkah Anda mencoba menonton video yang dengan jeda yang konstan karena konten data suara dan video terus menyatu ke jaringan yang sama? QoS menjadi mekanisme utama untuk mengelola kemacetan dan memastikan pengiriman konten yang yang andal kepada semua pengguna. Terus mungkin untuk jenis lalu lintas, bukan konten lalu lintas adalah yang penting kualitas layanan yang dikelola oleh router memastikan bahwa prioritas. Nah, ini untuk ilustrasinya seperti ini, teman. Next, keamanan jaringan. Infrastruktur jaringan, layanan dan data yang dapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi
dan bisnis yang penting. Administrator jaringan harus memperhatikan dua jenis masalah keamanan jaringan, yakni keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan informasi. Mengamankan infrastruktur jaringan mencakup pengamanan fisik perangkat yang menyediakan konektivitas jaringan dan mencegah akses tidak sah ke perangkat lunak. Manajemen yang ada di dalamnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Terus administrator jangan lupa harus melindungi informasi yang dapat dalam paket yang dikirimkan melalui jaringan dan informasi tersimpan pada perangkat yang terhubung jaringan untuk mencapai tujuan keamanan jaringan ada tiga persyaratan. Nah, persyaratannya itu yakni yang pertama ada kerahasiaan. Kerahasiaan data berarti bahwa hanya penerima yang dituju dan berwenang yang dapat mengakses dan membaca data. Integritas. Integritas data meyakinkan guna bahwa informasi dalam diubah dalam transmisi dari asal ke tujuan ketersediaan. Tersediaan di sini yakni data menjamin pengguna akses tepat waktu dan andal kelainan data yang pengguna yang berwenang. Di sini ada tanya jawab lagi, mungkin kita skip saja guna mempersingkat waktu, langsung ke poin 1.7. Nah, 1.7 juga di sini ada beberapa submodul, yakni submodul yang pertama ada tren terbaru. Seiring dengan munculnya teknologi baru dan perangkat pengguna akhir di pasaran, bisnis dan konsumen harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah-ubah ini. Ada beberapa tren jaringan yang mempengaruhi organisasi dan konsumen. Ya, yang pertama yakni bahwa perangkat Anda sendiri di sini BYOD, terus kolaborasi daring, komunikasi video, komputasi awan. Nah, guna menjawab tentang itu tadi ya di sini ada bahwa perangkat sendiri atau BYOD. Nah, konsep perangkat apapun untuk konten apapun dengan cara apapun merupakan tren global, membutuhkan perubahan signifikan pada cara kita menggunakan perangkat yang menghubungkannya dengan aman ke jaringan. Nah, WOD ini memungkinkan pengguna akhir memiliki kebebasan untuk menggunakan perangkat pribadi guna mengakses informasi dan berkomunikasi melalui jaringan bisnis data kampus. Seperti ini. Ya. Terus kolaborasi daring. Nah, individu ingin terhubung ke jaringan tidak hanya untuk mengakses aplikasi dan data, tentunya, tetapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi didefinisikan sebagai tindakan bekerja sama dengan satu atau beberapa orang lain dalam proyek bersama. Alat kolaborasi seperti Cisco, WebEx yang ditunjukkan pada gambar memberi karyawan, siswa, guru, pelanggan, dan mitra-mitra cara untuk langsung terhubung, berinteraksi, dan mencapai tujuan mereka. Nah, apa untuk ilustrasinya mungkin seperti ini. Cisco Web is Meeting ini guna ketika kita berhalangan hadir, tentu komunikasi tidak terputus, rapat-rapat tidak terputus, masih bisa menggunakan daring ini tadi. Nah, next ke komunikasi video. Aspek lain dari jaringan yang penting bagi upaya komunikasi dan kolaborasi video. Video digunakan untuk komunikasi, kolaborasi, dan hiburan. Panggilan video dilakukan ke dan dari siapapun untuk menjadi memiliki koneksi internet dimanapun mereka berada. Konferensi video merupakan alat yang mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik secara lokal maupun global. Video menjadi persyaratan penting untuk kolaborasi yang efektif karena organisasi berkembang melampaui batas geografis dan budaya.